Hai, welcome to my channel, Andriana Titale. Drop it. Halo teman-teman dan saudara-saudara semuanya. Berkaitan dengan wabah corona, kan pemerintah kasih anjuran untuk kita stay home. Biasa sebagai rumah tangga, jadi banyak kerjaan, masak, bebenah dan lain sebagainya. Ya, tapi kali ini saya punya waktu yang khusus buat teman-teman, buat saudara semuanya. Masih tetap sama dalam program God Teach Something Through COVID-19. Tuhan memberikan banyak pengajaran melalui peristiwa wabah COVID-19. Untuk tayangan yang keempat ini, dalam program yang sama, episode yang keempat ini, saya akan bacakan satu ayat kepada setiap saudara. Terdapat dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20, mulai dari ayat yang ke-7. 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ke-7. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atas kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Satu hal yang saya juga mau tekankan dalam tayangan yang keempat ini adalah, kita sudah baca dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 7 sampai yang ke-9 tadi. Itu adalah doa dari Yosafat bersama dengan seluruh umat Israel yang berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Dan dikatakan tadi oleh Yosafat, salah satunya disinggung saat mereka dalam kesesakan, ya, ditimpa oleh malapetaka, kelaparan, pedang, dan disebutkan salah satunya penyakit sampar. Kita tahu bahwa dalam perjanjian lama, saya sudah ulang di tayangan yang lalu, penyakit sampar itu adalah datangnya dari Tuhan. Dan tujuannya selalu mengingatkan umat Tuhan agar kembali kepada Tuhan. Yosafat berdoa di hadapan Tuhan. Pada waktu itu Yosafat menghadapi begitu banyak tekanan. Selain peperangan, selain kelaparan, kemiskinan, tentunya resesi ekonomi, tapi juga penyakit sampar. Dan yang dilakukan Yosafat dalam keadaan terdesak bersama dengan bangsa Israel, Yosafat datang kepada Tuhan. Sudah bisa baca dari ayat yang ke-5, 6, ya, di mana Yosafat datang kepada Tuhan. Pelajaran yang kita belajar hari ini dalam tayangan yang keempat, yang pertama saudara, kadangkala Tuhan memakai setiap peristiwa, memakai wabah COVID-19 ini, memakai apapun juga. Dengan cara itu Tuhan mengajar kita dalam keadaan terdesak, kita diajar untuk mencari wajah Tuhan. Seringkali dalam kondisi yang semua aman, semua nyaman, seringkali kita gak sungguh-sungguh cari Tuhan. Seringkali kita bahkan banyak waktu kita yang terbuang, wasting time dengan sia-sia. Tapi dengan peristiwa wabah COVID-19 ini, kita didesak Tuhan, dipaksa Tuhan untuk mencari wajah Tuhan. Sama seperti Yosafat. Ini pelajaran yang pertama. Saya mau ingatkan pada setiap saudara dan teman-teman semuanya. Kita gak pernah tahu, tetapi satu hal yang saya percaya, corona ini pasti akan berlalu. Tapi sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, apakah seharusnya kita didesak Tuhan dan dipaksa Tuhan selalu, melulu untuk mencari wajahnya dengan peristiwa kondisi yang mungkin tidak nyaman terlebih dahulu? Harus pakai sakit dulu, harus pakai wabah corona dulu, harus pakai sesuatu yang tidak nyaman dulu untuk sampai kita harus cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Saya berharap tidak. Dalam kondisi apapun juga, mari kita cari wajah Tuhan. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, saudara, melalui wabah corona, COVID-19 ini,
bahwa tidak ada yang bisa memaksa orang untuk bisa betah tinggal di rumah. Bahkan kemacetan-kemacetan lalu lintas, saudara, pemerintah dengan upaya yang mungkin tidak mudah, setiap gubernur-gubernur, berapa kali ganti gubernur, bukan hanya DKI, tapi beberapa kota-kota besar, berusaha mengupayakan agar tidak terjadi kemacetan. Tapi hanya wabah corona lah yang membuat akhirnya kemacetan itu menjadi hilang. Di balik itu semua, saudara, sebenarnya pelajaran yang kedua, sadar nggak saudara, bahwa Tuhan sedang membiarkan dunia itu istirahat. Dunia itu, bumi itu bisa rest, ya, sehingga secara otomatis tidak ada lagi banyak asap, tidak ada lagi banyak kendaraan-kendaraan yang akhirnya mengeluarkan juga asap-asap yang membuat udara makin buruk, dan udara menjadi bersih, sehingga secara tidak langsung ya Tuhan memang membiarkan bumi istirahat dari segala hiruk pikuk, dari banyak hal yang buruk, ya, dari hal-hal yang menjadi polusi udara, sehingga memang udara menjadi bersih dan semuanya menjadi lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini adalah pelajaran khusus sebenarnya juga yang Tuhan berikan pada saya, dan saya mau share kepada teman-teman dan saudara semua. Kalau kita perhatikan, sepanjang kita stay home, sepanjang kalau di Indonesia mungkin start mulai bulan akhir Februari masuk ke Maret, lalu kita mulai dianjurkan pemerintah untuk stay home, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang yang mungkin dia dekat intim dengan Tuhan dan berkata bahwa dia mendengar suara Tuhan, dia dapat pernyataan Tuhan. Satu hal yang saya belajar, saya pribadi, saudara, Tuhan mengajarkan, lihat itu, dengarkan banyak hal, simpan dalam hati. Banyaklah berdiam diri, semakin kau banyak berdiam diri, tidak banyak bicara, aku berbicara di sana. Ini pelajaran pribadi yang Roh Kudus ajarkan kepada saya. Apa yang saya mau sampaikan pada saudara? Saya mau share pada saudara dengan pengalaman pribadi saya. Yang ketiga pelajaran ini, saudara, mungkin untuk jemaat-jemaat awam akan menjadi sedikit bingung karena ada banyak sekali, saya tidak menyebut siapapun namanya, saudara, yang mungkin yang satu berkata, aku dapat penyataan dari Tuhan, aku mendengar suara Tuhan, Tuhan berbicara kepada saya, yang memang menguatkan, memang meneguhkan, tapi juga kadangkala bikin banyak orang awam jadi bingung, saudara. Kalau memang pernyataan dari Tuhan, suara dari Tuhan, maka akan mengerucut dalam satu kebenaran dan pasti akan digenapi. Itu kuncinya. Penyataan Tuhan, suara Tuhan, apapun yang Tuhan mau sampaikan, kadang-kadang tidak semuanya enak didengar. Melalui wabah COVID-19 ini, mungkin ini adalah sebuah teguran Tuhan, sebuah warningnya Tuhan, agar banyak kita umat Tuhan kembali kepada Tuhan, kita bertobat dari kesalahan-kesalahan kita. Dan Tuhan yang ajarkan pada saya adalah ending titik dari akhir, kebanyakan hampir setiap manusia itu berdiri pada kesombongan, kepemahan, dan keangkuhan hidup. Siapapun kita, jujur, kita semua tidak pernah mau kalau kita mungkin benar dipersalahkan, atau mungkin kita punya argumen, lalu argumen kita seakan-akan kalah. Padahal kita lupa. Ini yang saya dapatkan pribadi, saudara. Saya hanya share pada saudara, ini yang saya dapatkan pribadi. Untuk itu belajarlah, berdiam diri, jangan banyak bicara. Kalau ada banyak pernyataan-pernyataan Tuhan, renungkan itu. Kuncinya hanya satu. Semua pernyataan Tuhan, semua yang datang dari Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang mungkin berkata, aku dengar suara Tuhan, aku mendapatkan pernyataan, pasti, saudara, itu akan mengerucut. Hamba Tuhan yang satu, siapapun yang dapat pernyataan Tuhan, itu nanti pasti biasanya akan mengerucut, artinya akan sama dan biasanya akan tergenapi. Dan yang saya banyak dengarkan beberapa dari YouTube yang saya lihat, memang banyak yang berkata, aku dapat pernyataan dari Tuhan, aku dapat sesuatu dari Tuhan. Good, saudara. Ya, saya tidak mau menghakimi siapapun, tapi seringkali ada yang bertentangan. Yang satu bertentangan dengan yang lain. Dan saya mau sampaikan saja, ini kadang-kadang membuat jemaat awam bingung.
Jadi yang benar salah Tuhan yang mana? Saya mau sampaikan pelajaran yang ketiga kepada semua teman-teman, rekan-rekan saudara seiman. Apapun itu, simpan dalam hati, masing-masing kita berdoa. Kuncinya, yang datang dari Tuhan pasti digenapi. Itu saja yang saya mau sampaikan pada saudara. 3 pelajaran melalui COVID-19. God bless you. Thank you for watching my channel. See you next episode my video. Don't forget subscribe, like, and comment. Okay? See you and God bless you.